Bab 721, Membantu menghadapi petir langit. Dia tidak tinggal di tempat semula, melainkan berjalan ke suatu arah, menjaga jarak sedikit di antara mereka. Petir langit yang ia undang pasti akan lebih kuat daripada yang dihadapi rumput penghubung langit. Untuk keselamatan rumput itu, Aksawijaya tidak berniat mengambil risiko. Setelah jarak terjaga, Aksawijaya duduk bersila dengan tenang, tanpa gelisah sedikit pun. Dari kejauhan, Guru Ardianto tampak terkejut, anak ini benar-benar bisa tetap tenang. Jika tidak tenang, apa yang bisa dilakukannya? Bukankah tetap harus menanggungnya? Ini hanya menunjukkan bahwa mentalitasnya sudah mencapai tingkat tertentu. Ini sangat langka bagi seorang alkemis. Anak ini benar-benar bakat yang luar biasa, mata Zain Ansari berkilau penuh kekaguman. Guru Ardianto tertawa, jarang sekali kau melihat seorang junior begitu istimewa, dan hanya dalam beberapa hari, anak ini berhasil menarik perhatianmu. Zain Ansari menatap Aksawijaya. Saat ini, ia sudah menyadari bahwa sebelumnya, saat Aksawijaya meminta obat mujarab di pondok obat, itu hanya untuk menguji batasannya. Aksawijaya memiliki pemikiran mendalam dalam bertindak, serta sangat teliti, jauh dari kesan pemula yang masih muda. Sebagai alkemis, Aksawijaya memiliki potensi tanpa batas. Hanya dari itu saja, Zain Ansari sebagai senior alkemis, tentu harus menghargainya. Bum-bum, suara petir menggema, kilatan ular petir terus terlihat di antara awan. Dua awan petir saling menyatu, menciptakan aura yang menakutkan. Aksawijaya menatap ke langit, suaranya tenang, karena aku tak menemukan arah terobosan, aku akan menggunakanmu untuk menempa tubuhku. Meski suaranya tidak keras, para kultivator di tempat itu mendengarnya dengan jelas dan terkejut. Apa yang hendak dilakukan Aksawijaya? Aksawijaya mulai memancarkan aura 5 elemen, menggunakan teknik 5 elemen besar, dan meningkatkan energi tubuhnya. Jelegar, jelegar, suara petir terdengar, dua kilat petir sekaligus jatuh dari langit, masing-masing menghantam Aksawijaya dan telur emas yang terbentuk dari rumput penghubung langit, menciptakan ledakan yang dahsyat. Rumput penghubung langit berada di tempat yang lebih tinggi, sehingga pertama kali terkena petir. Dalam sekejap, percikan api terpancar, tetapi telur emas tetap tidak bergerak, energi spiritual mengalir tanpa tekanan. Sementara itu, di sisi Aksawijaya, petir yang menyentuhnya tiba-tiba menghilang, mengejutkan semua kultivator yang hadir karena mereka tidak melihat Aksawijaya melakukan apapun. Guru Ardianto kemudian menepuk Zain Ansari di sebelahnya, "Hei, lihat itu." "Kau melihatnya?" Zain Ansari mengangguk, "Aku melihatnya. Anak ini benar-benar luar biasa, dia menyerap petir itu ke dalam tubuhnya." Guru Ardianto berkata, "Anak ini benar-benar nekat, tapi kekuatan tubuhnya sangat mengejutkan." Tidak heran saat jatuh ke danau transformasi naga, dia tidak mengalami banyak dampak. Zain Ansari tampaknya telah menyadari sesuatu, mengerti apa yang dipikirkan Aksawijaya. Anak ini menggunakan kekuatan petir langit untuk menempa tubuh dan 5 organnya. Ini bukan petir langit yang dia undang, jadi petir ini hanya menyerang tanpa memberikan pembersihan. Namun, hukum yang terkandung dalam petir tetap sangat kuat. Dia memanfaatkan teknik khusus dan tubuhnya yang kuat untuk memaksa proses pembersihan ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan kita berdua jika mencoba, sangat berbahaya. Petir kedua jatuh, namun sekali lagi, menghilang saat menyentuh Aksawijaya, tanpa meninggalkan jejak di tanah. Ini menciptakan kesan yang sangat aneh, seolah-olah petir langit lenyap saat menyentuh Aksawijaya. Para kultivator di belakang Guru Ardianto mulai berbisik satu sama lain, jelas membicarakan Aksawijaya, dan mencoba menebak apa yang sedang dia lakukan. Petir terus menyambar, dari satu petir menjadi beberapa yang jatuh berturut-turut. Setiap kali, telur emas yang terbentuk dari rumput penghubung langit akan berguncang hebat, tidak lagi setenang sebelumnya. Petir langit memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar bagi kebanyakan tumbuhan spiritual. Meskipun rumput penghubung langit adalah tumbuhan dengan tingkatan tinggi, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan petir langit sangatlah sulit dan pasif. Inilah mengapa sangat jarang ada akar spiritual yang berevolusi menjadi ramuan dewa, karena melawan petir langit terlalu sulit, bagi mereka ini seperti peluang hidup yang sangat kecil. Namun, di sisi Aksawijaya, situasinya tetap sama seperti awal. Tidak ada perubahan sedikit pun, bahkan di wajahnya tidak ada bekas sambaran petir, seolah petir langit sama sekali tidak berdampak pada dirinya.
Hanya Aksawijaya yang tahu apa yang sebenarnya dia alami. Dengan memaksa petir langit masuk ke dalam tubuhnya, Aksawijaya tidak tahu apakah dia yang pertama melakukannya, tapi yang pasti, dia yang paling nekat. Saat ini, arus listrik mengalir di meridiannya, membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Teknik alkimia dewa sudah sepenuhnya diaktifkan dalam tubuhnya. Seiring kekuatan tempurnya meningkat, tubuhnya juga mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, energi spiritual terkumpul, dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia menekan arus petir dengan cepat, menyelesaikan proses pemurnian, menyimpan hukum-hukum yang terkandung dalam petir untuk menempa seluruh tubuhnya. Aksawijaya kini telah mencapai titik puncak. Saat ini, setiap metode untuk meningkatkan kekuatan tempur akan ia coba, dan jelas kesempatan ini sangat bagus. Kekuatan petir langit sudah sangat sering Aksawijaya hadapi. Selama 9 kali terobosan ke ranah puncak alam perampasan jiwa, ia selalu mendatangkan petir langit, dan 3 di antaranya sangat berbahaya hingga hampir membuatnya kehilangan nyawa. Namun, petir langit ini juga memberinya banyak manfaat besar. Kini, tubuhnya bisa mencapai kondisi seperti ini berkat pemurnian petir. Dia terus menyerap kekuatan petir, berdiri di tanah, tetap menatap awan petir di langit, seolah ingin menantang petir langit dengan tekad yang kuat. Meskipun situasinya seperti ini, Aksawijaya tetap menyisihkan kesadaran untuk mengamati situasi rumput penghubung langit, karena ia menyadari bahwa kondisi di sana tidak menguntungkan. Rumput penghubung langit yang disucikan oleh petir langit justru menunjukkan tanda-tanda melemah, jelas bahwa petir langit ini menjadi ancaman besar baginya. Guru Ardianto menatap awan petir di langit dan berkata, seharusnya ini adalah tribulasi petir 39, yang terakhir terdiri dari 27 petir yang menyambar secara bersamaan. Namun, sekarang baru sekitar belasan sambaran, dan rumput penghubung langit sudah tidak bisa bertahan lagi. Zain Ansari merasa sedikit kecewa, itu sangat disayangkan. Aksawijaya sudah berjanji akan memberiku 1 potongan akarnya. Kamu tahu itu bisa digunakan untuk meracik pil obat macam apa. Sangat mungkin itu akan membantuku mencapai terobosan dalam alkimia. Sayangnya, nasib memang sulit diubah. Aksawijaya kembali menyerap petir dengan tenang. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara wanita di benaknya, sebuah suara yang meminta pertolongan. Tuan, aku tidak ingin mati. Aksawijaya tahu bahwa itu pasti rumput penghubung langit, suaranya terdengar lemah dan sedikit cemas. Bertahanlah sedikit lagi, ini akan menguntungkanmu. Aku akan membantumu, kata Aksawijaya dengan suara yang tetap tenang, tanpa terburu-buru. Rumput penghubung langit tidak menjawab lagi. Telur emas itu mulai retak dan tidak lagi bersinar keemasan seperti sebelumnya. Beberapa bagiannya sudah menjadi hangus, menandakan bahwa tribulasi petir telah menyebabkan kerusakan. Guru Ardianto dan Zain Ansari sangat penasaran bagaimana Aksawijaya akan menghadapi situasi ini. Tribulasi petir terus berlanjut. Tubuh Aksawijaya sudah mulai memancarkan cahaya petir, karena terlalu banyak energi petir yang diserapnya, namun tetap tidak terpengaruh. Segera, aura Aksawijaya menekan semuanya dan cahaya petir itu menghilang ke dalam tubuhnya. Zain Ansari juga memperhatikan aura Aksawijaya dengan seksama, terkejut. Menarik, dia memperlakukan dirinya sendiri seperti sebuah pil obat, menggunakan kekuatan petir untuk menguatkan tubuhnya. Anak ini benar-benar punya ide, ini adalah arah terobosan yang bagus. Guru Ardianto berkata, sepertinya anak ini memang memiliki seorang tokoh besar sebagai pelindungnya di dunia 9 benua. Jika dia berhasil bangkit di dunia agung, ketika dia kembali ke dunia 9 benua, mungkin dia benar-benar bisa mengubah situasi. Mata Zain Ansari bersinar, itu jika dia bisa tumbuh sampai ke titik itu. Jika dia bergabung dengan kita di dunia bawah, membawanya untuk bertemu dengan penguasa, dengan perlindungan beliau, dia pasti akan aman. Guru Ardianto menggelengkan kepalanya, jalannya sudah dia pilih sendiri. Dia berani datang dari dunia 9 benua ke dunia agung ini pasti sudah memiliki rencana. Kita bisa membantu, tapi sebaiknya tidak terlalu campur tangan, agar tidak mengganggu hatinya. Mereka melanjutkan percakapan mereka. Setelah 2 ronde petir, telur emas itu sudah benar-benar retak dan hampir hancur. Aksawijaya tahu bahwa kemampuan rumput penghubung langit untuk bertahan hampir mencapai batasnya. Maka, dia bergerak mendekat ke arah telur emas itu, sebuah tindakan yang tidak diduga oleh siapapun. Segera pulihkan auramu. Jika kamu ingin menjadi obat abadi, kamu harus melewati tribulasi ini.
Aksa Wijaya mengeluarkan nafas kehidupan yang kuat, yaitu nafas alam, langsung menyelimuti telur emas, membiarkan rumput penghubung langit menyerap energinya secepat mungkin. Mata Zain Ansari bersinar, nafas kehidupan itu sangat aneh, kualitasnya sangat tinggi. Guru Ardianto jelas juga menyadari hal ini, tapi dia tidak berbicara, ingin melihat bagaimana Aksa Wijaya akan menghadapinya. Awan tribulasi kembali berkumpul, dan kali ini berkumpul menjadi 30 petir, dengan kekuatan dahsyat. Aksa Wijaya mengulurkan tangan, meletakkan telapak tangannya di atas telur emas. Auranya tetap tenang. Dalam sekejap, energi spiritualnya meledak, menyelimuti rumput penghubung langit dengan auranya. Boom! Suara petir yang menggelegar, diikuti oleh sambaran petir yang menghantam tanah. Semua orang seolah bisa membayangkan akibatnya. Dengan begitu banyak petir, Aksa Wijaya harus berhati-hati. Namun, detik berikutnya, dunia seolah menjadi sunyi. Saat petir mengenai Aksa Wijaya dan rumput penghubung langit, tiba-tiba semuanya menghilang. Tubuh Aksa Wijaya kembali memancarkan petir, namun segera ditekan dan menghilang ke dalam tubuhnya. Semua orang membuka mata lebar-lebar, termasuk Guru Ardianto dan Zain Ansari. Guru Ardianto mengerutkan kening dan berkata, cari kesempatan untuk memeriksa kekuatan tubuh anak ini. Zain Ansari mengangguk. Bahkan jika Guru Ardianto tidak mengatakan itu, dia sudah berencana melakukannya, karena kekuatan tubuh Aksa Wijaya tampak sangat luar biasa. Saat ini, Aksa Wijaya memberikan kesan aneh, seolah-olah dia adalah wadah yang bisa menampung petir tanpa batas. Kecepatan penyerapan dan penekanannya sangat mengejutkan. Dengan terus menyerap nafas alam, retakan di telur emas pun mulai memperbaiki diri dengan cepat. Aksa Wijaya tidak berencana terus melindunginya, karena dia bisa merasakan bahwa nafasnya telah mencapai titik kritis. Namun, rumput penghubung langit masih membutuhkan tribulasi petir untuk menyelesaikan transformasinya. Aksa Wijaya sangat sadar bahwa jika kesempatan ini terlewatkan, rumput penghubung langit mungkin membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kesempatan lain untuk melakukan terobosan. Masih banyak petir yang akan datang. Selama rumput penghubung langit berhasil mencapai tingkat akar abadi, Aksa Wijaya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya dari tribulasi petir. Bahkan jika itu menyebabkan beberapa kerusakan, itu tidak masalah. Pikiran rumput penghubung langit sudah tidak berbeda dengan manusia. Ini adalah akar spiritual yang memperoleh kecerdasan sejak zaman kuno, sehingga tentu ia sangat menyadari kondisinya sendiri. Dengan setiap pemulihan, Aksa Wijaya akan membiarkannya menerima pembersihan petir sekali lagi, lalu kembali membantu. Ia tidak ragu menggunakan nafas alam untuk membantunya memulihkan pertahanan. Namun, ada satu kelemahan, yaitu energi spiritual Aksa Wijaya. Konsumsi energinya jauh melebihi kecepatan penyerapannya, sehingga di tengah-tengah ia terpaksa meminum pil obat untuk memulihkan energinya secepat mungkin. 19-20 petir. Setiap kali jumlah petir bertambah 1, daya hancurnya meningkat hampir 2 kali lipat. Sekarang, setiap kali rumput penghubung langit menghadapi tribulasi petir, Aksa Wijaya harus melindunginya dari 2 kali sambaran petir, untuk memberikan waktu pemulihan yang cukup. Bab 722, Kekuatan Tubuh Fisik. Namun, setiap kali pulih, aura hukum di tubuhnya akan menjadi semakin kuat. Aksa Wijaya merasa cukup senang. Menurut perhitungannya, setelah 2 kali lagi mengalami penyucian petir, ia pasti bisa melampaui batas dan mencapai tingkat yang baru. Pada saat ini, Guru Ardianto dan yang lainnya sudah sepenuhnya memahami metode Aksa Wijaya, tetapi mereka tidak bisa tidak merasa khawatir. Aksa Wijaya yang terus menahan petir pasti akan menguras energi spiritual di lautan energinya. Jika terus begini, apakah dia bisa bertahan? Guru Ardianto dengan suara pelan bertanya pada Zain Ansari, jika Aksa Wijaya sekarang tidak mampu menahan, apakah masih bisa diselamatkan? Zain Ansari menggelengkan kepala, aku tidak bisa menyelamatkannya. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku bisa mencoba mencari cara untuk menjaga dia tetap hidup. Tapi, tidak perlu terlalu khawatir. Jika bocah ini melepaskan rumput penghubung langit, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak mungkin mengambil risiko sebesar itu hanya untuk satu tanaman spiritual, bukan? Petir berkumpul, puluhan kilat bersatu, semakin kuat. Aksa Wijaya tetap tenang, dia mengambil pil dan menelannya. Saat ini, tidak ada cara lain selain melanjutkan dan menunggu rumput penghubung langit menyelesaikan terobosannya. Setelah 2 kali petir, aura rumput penghubung langit pulih lagi.
Aksa Wijaya menghentikan pertahanannya dan memberi sedikit ruang, dia tidak membantunya lagi untuk menahan serangan. Kali ini, saat petir turun, aura rumput penghubung langit bukannya berkurang, malah bertambah kuat. Aksa Wijaya tahu, ini adalah titik kritis. Kekuatan alam yang melimpah meledak sepenuhnya, tidak mempedulikan konsumsi dirinya sendiri, mendukung rumput penghubung langit. Dari kejauhan, mata Zain Ansari berbinar. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan aura rumput penghubung langit. Auranya meningkat dan tidak lagi melemah. Jika terus begini, tidak ada masalah untuk berubah menjadi ramuan abadi. Selama dia bisa menahan penyucian berikutnya. Setelah menjadi ramuan abadi, dia tidak akan lagi terpengaruh oleh petir. Namun, Guru Ardianto di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, dia mungkin tidak perlu khawatir lagi, tapi lautan energi Aksa Wijaya sudah berantakan dan sebentar lagi akan habis. Penyucian petir ini masih akan berlangsung untuk sementara waktu, dan dengan hanya mengandalkan pil spiritual, sepertinya sulit untuk bertahan. Zain Ansari menjawab, sekarang apapun yang dikatakan tidak ada gunanya. Saat ini, Aksa Wijaya hanya bisa bertahan. Rumput penghubung langit terus memperkuat pertahanannya. Ia sudah memahami niat Aksa Wijaya, yang tampaknya ingin menyelesaikan evolusi ini sekaligus. Petir kembali berkumpul, mempersiapkan serangan yang lebih kuat. Di sisi Aksa Wijaya, telur emas di sampingnya mulai bersinar, mengeluarkan cahaya harta karun, dikelilingi oleh aura abadi, memberikan nuansa yang lebih spesial. Aksa Wijaya mengangkat tangannya dan mundur. Bertahanlah, berubah menjadi ramuan abadi, lalu melampaui batas. Telur emas itu terbang sedikit ke udara, seolah membuktikan tekadnya. Diiringi oleh gemuruh petir, kilat menghantam Aksa Wijaya dan rumput penghubung langit secara bersamaan. Namun, Aksa Wijaya tetap seperti sebelumnya, dengan kontrol yang kuat, ia langsung menyerap petir ke dalam tubuhnya dan menekannya menggunakan kekuatan pil untuk memperkuat tubuh fisiknya. Sementara itu, telur emas yang berasal dari rumput penghubung langit terus berputar dengan kecepatan luar biasa. Namun, seiring dengan penyucian petir, auranya semakin kuat. Kilat meliputi seluruh telur emas itu, akhirnya menyebar keretakan yang ada di permukaan telur, perlahan-lahan meliputi seluruhnya. Saat petir hampir berakhir, telur emas itu pecah. Sebuah tangan halus keluar dari dalamnya, diikuti dengan yang lain. Sosok itu mengenakan jubah emas, menutupi tubuh yang hampir sempurna, dengan wajah menawan dan mata tertutup, merasakan perubahan pada dirinya. Di saat yang sama, tanaman obat di sekitarnya yang sudah layu mulai hidup kembali, pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Melihat semua ini, hati Aksa Wijaya dipenuhi dengan kegembiraan. Pengembalian anugerah. Dari kejauhan, Zain Ansari tampak sedikit bersemangat. Ramuan abadi telah lahir, memberi manfaat kembali pada tanah Feng Shui. Ini akan sangat meningkatkan Feng Shui di sekitar sini, memberikan manfaat besar bagi tanaman obat ini juga. Tak kusangka Aksa Wijaya berhasil membuat rumput penghubung langit berevolusi dengan cara yang hampir licik. Semoga anak ini juga bisa selamat. Mata Aksa Wijaya bersinar dengan penuh semangat. Makhluk ini benar-benar tidak mengecewakan. Ia telah melihat dunia luas sebelumnya, dan aura rumput penghubung langit sekarang telah memasuki tingkat ramuan abadi. Dari auranya, itu hampir sama dengan Raja Ginseng 9 nyawa. Ia telah menyelesaikan transformasinya, dan tingkatannya juga meningkat. Setelah mencapai tingkat ramuan abadi, ia tidak akan lagi takut pada petir. Aturan-aturannya sempurna, dan petir tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Namun, pada saat ini, lautan energi Aksa Wijaya sudah kosong. Untuk menekan petir dan memperkuat tubuh fisik, diperlukan dukungan energi spiritual yang besar. Namun, Aksa Wijaya tidak khawatir. Petir ini tidak jauh berbeda dari yang ia alami sebelumnya, bahkan jika ia harus menahannya secara langsung, ia yakin bisa melewatinya. Dalam hal ini, dia memiliki keyakinan penuh. Keadaannya mulai tenang, dia menjauh dari rumput penghubung langit dan langsung duduk bersila di udara, mulai memulihkan energinya. Ini membuat para ahli di kejauhan mengerutkan kening. Tindakan Aksa Wijaya ini benar-benar berani, bagaimana bisa dia berani memulihkan diri di tengah-tengah penyucian petir. Pada saat ini, Kiki Syahnarki terbang mendekat. Saat melihat wanita berjubah emas itu, dia tampak terkejut, lalu melirik Aksa Wijaya, alisnya naik. Penyucian petir, dia sudah mencapai tingkat tertinggi, kenapa masih menjalani penyucian petir? Dan siapa wanita itu?
Itu adalah harta yang sangat berharga, akar spiritual berkualitas ramuan abadi. Di dunia yang luas ini, tidak banyak bahan yang bisa dibandingkan dengannya. Aksa Wijaya hanya terlibat karena terkena aura petir. Melihat awan petir di atas Aksa Wijaya, Kiki Syahnarki mengerutkan kening dan bertanya, awan petir itu cukup kuat. Apakah dia bisa bertahan? Namun, saat suara perempuan itu mereda, petir langsung turun dari langit, langsung menyambar ke arah Aksa Wijaya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Aksa Wijaya tidak menyerapnya ke dalam tubuh, melainkan menahan langsung dengan pertahanan tubuhnya, tanpa ada cara lain untuk mengatasinya. Dalam sekejap, Aksa Wijaya tenggelam dalam cahaya petir, sosoknya sudah lenyap di udara. Namun, ketika petir menghilang, sosok Aksa Wijaya masih duduk dengan tenang di udara, tanpa cedera sedikit pun, sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini membuat orang-orang yang hadir merasa kaget. Kiki merasa tak percaya, itu kan hukuman petir, bisa ditahan begitu saja. Zain Ansari di sampingnya berkata, tak perlu memeriksa tubuhnya, kekuatan fisiknya sepertinya sudah melampaui sebagian besar anggota kerajaan. Tak heran kamu bilang dia bisa bertahan melewati 3 bencana besar. Ternyata bukan hanya mengandalkan cara-cara, tetapi juga kekuatan sejati. Aksa Wijaya berusaha pulih sepenuhnya, energi dalam tubuhnya berputar, kekuatannya terbuka lebar, dan kecepatan penyerapannya sungguh menakjubkan. Begitu hebatnya hingga orang bisa melihat fluktuasi energi spiritual dengan mata telanjang di sekelilingnya, dan seolah-olah ada banyak pusaran kecil yang muncul di tubuhnya, terus berputar, menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya. Setelah menahan 3 kali serangan petir berturut-turut, Aksa Wijaya perlahan membuka matanya dan berdiri kembali. Hanya tersisa beberapa petir terakhir, Aksa Wijaya masih tenang, tanpa rasa takut. Perempuan yang berubah dari rumput penghubung langit, saat ini masih terus menyerap energi spiritual di sekitarnya. Wajahnya tersenyum, jelas sangat senang, di antara alisnya muncul pola emas, persis seperti bentuk rumput penghubung langit. Setiap gerakannya memancarkan kehidupan dan aroma khusus yang menyegarkan, membuat orang merasa nyaman dan memperkuat semangat. Ketika Kiki melihat petir itu menghilang di hadapan Aksa Wijaya, sekali lagi dia menunjukkan ekspresi tak percaya. Dia sendiri telah mengalami 3 kali hukuman petir, juga telah melihat banyak orang muda yang melewati cobaan, tetapi cara Aksa Wijaya melewatinya benar-benar pertama kali dia lihat. Saat ini, Guru Ardianto sambil mengelus jenggotnya, suasana hatinya sudah benar-benar tenang. Sangat baik, sangat baik. Sepertinya kita terlalu khawatir, anak ini benar-benar punya kepercayaan diri yang mutlak, bahkan ketika hukuman petir datang, dia sama sekali tidak takut. Namun, mata Zain Ansari bersinar. Hanya dengan memiliki rumput penghubung langit di sisinya, nilainya sudah naik 2 kali lipat. Jika anggota kerajaan tahu, nilainya mungkin akan meningkat berkali-kali lipat. Tahukah kamu apa artinya satu tanaman obat suci bagi sebuah klan? Itu adalah sesuatu yang bisa memperpanjang umur seorang ahli tertinggi. Apakah di dunia besar tidak mungkin muncul obat suci? Kiki tampak sedikit bingung. Zain Ansari menjelaskannya, dan baru setelah itu Kiki mengerti. Dia kemudian menatap Aksa Wijaya beberapa kali lagi. Sampai akhirnya, 27 petir berkumpul menjadi satu, namun hasilnya sama seperti sebelumnya. Aksa Wijaya dengan kekuatan absolut segera menekannya ke dalam tubuh, lalu menggunakan kekuatan teknik alkimia untuk memurnikan dan memperkuat otot dan tulangnya. Saat ini, Aksa Wijaya dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Meski hukuman petir kali ini tidak terlalu kuat, namun baginya tetap memberikan manfaat yang cukup bagus. Awalnya dia sudah mencapai batas, tidak bisa meningkat lagi dengan latihan, tetapi keadaan itu berubah, memberinya sedikit peningkatan. Kekuatan hukum alam memang luar biasa. Meskipun tidak memberinya lonjakan kekuatan, selama dia bisa meningkatkan, itu sudah cukup. Setidaknya Aksa Wijaya tahu bahwa dirinya masih bisa menjadi lebih kuat. Bahkan jika terjebak dalam kebuntuan, dia tetap bisa menemukan jalan keluar. Pada saat itu, Aksa Wijaya mendengar suara perempuan itu. Tuan, terima kasih. Yang berbicara adalah rumput penghubung langit. Saat itu dia tampak agak emosional, tetapi auranya membuat Aksa Wijaya sangat gembira. Dia berkata, bagus kalau berhasil, tapi kamu harus melepaskan sebagian akar serabutmu untukku, lalu kamu bisa masuk ke dalam ruang dimensi gua langit dan pulih di sana. Rumput penghubung langit tidak menolak, karena dia bisa merasakan dengan jelas berapa banyak ahli di sekitar sini, ditambah lagi ada seorang ahli alkimia yang kuat. Ini adalah dunia besar,
Aksawijaya bisa menemukan tempat dengan energi Feng Shui yang bagus untuk membantunya menerobos. Bisa dibayangkan berapa banyak usaha yang telah dikeluarkan, jadi kemungkinan akar serabut ini juga akan diberikan kepada mereka. Dia mengangguk, lalu tubuhnya kembali ke wujud aslinya, berubah menjadi rumput penghubung langit berwarna emas, namun ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Terlihat rumput penghubung langit bergetar, dan sepotong akar serabut terlepas, terbang ke arah Aksawijaya, sementara warna di tubuh rumput penghubung langit menjadi sedikit redup, meski tidak terlalu parah. Aksawijaya langsung menyimpannya dalam kotak emas, lalu dengan lambaian tangannya, rumput penghubung langit menghilang dari tempatnya. Aksawijaya berbalik dan berjalan menuju Zain Ansari dan yang lainnya, menyerahkan kotak emas dengan kedua tangannya. Terima kasih atas tempatnya. Zain Ansari tanpa ragu langsung menerima kotak itu dari tangan Aksawijaya dan segera menyimpannya dengan cepat, seolah takut ada yang merebutnya. Barulah dia berbicara, "Anak muda, kamu benar-benar murah hati. Hahaha, kapan saja kamu bisa datang ke tempatku, kamu boleh menggunakan semua ramuan spiritualku sesuka hati." Zain Ansari jelas sangat senang, hal ini membuat Kiki yang berada di sampingnya, serta sekelompok kultivator di belakangnya, mengerutkan alis, merasa sedikit terkejut. Zain Ansari terkenal dengan temperamennya yang aneh di dunia bawah, selain beberapa tokoh besar, para kultivator lain sulit berbicara dengannya. Namun, anak muda yang tiba-tiba muncul ini bisa menjalin hubungan dengannya, dan nada bicaranya sangat berbeda, hal ini agak mengubah pandangan orang-orang terhadapnya. Kiki berbisik, "Aku ini seorang putri suci, tapi belum pernah kamu bilang kalau aku bisa pergi ke tempatmu dan menggunakan barang-barangmu sesuka hati." Telinga Zain Ansari sangat tajam, tentu saja dia mendengarnya dengan jelas. Dia dengan kesal berkata, "Gadis bodoh, jika kamu bisa meramu obat, kamu juga bisa datang kapan saja. Sayangnya, kamu hanya seorang gadis kecil yang bodoh, tidak paham obat-obatan. Sama sekali tidak berbakat, ditakdirkan tidak berjodoh." Bab 723, Mata Air Kehidupan. Zain Ansari sama sekali tidak sungkan. Setelah mendengarnya, Kiki Syahnarki tidak membantah, melainkan menjulurkan lidah ke arahnya, kemudian kembali memandang Aksawijaya. Dia mengulurkan tangannya yang kecil, "Beri aku sedikit juga." Aksawijaya langsung menolak, "Kamu pikir rumput penghubung langit ini seperti lobak besar? Sekali cabut langsung habis." Pelit, Aksawijaya tidak banyak bicara dengannya lagi, meskipun memiliki utang budi. Rumput penghubung langit ini tidak boleh digunakan sembarangan. Dia berterima kasih kepada Zain Ansari, lalu tanpa banyak kata, berbalik mencari tempat untuk memulihkan tenaga. Para praktisi dari dunia bawah yang berada di kejauhan terpaksa memperhatikannya lebih lama sebelum mereka pergi, tetapi pemuda ini meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Mereka juga penasaran dengan pemuda ini, karena tidak banyak praktisi yang bisa berteman dengan Zain Ansari. Saat ini, Aksawijaya merasa sedikit bersemangat, dia mencari tempat yang sepi dan masuk ke dalam dunia harta spiritual. Begitu masuk, dia melihat sekelompok kecil makhluk menari-nari dengan penuh semangat. Sudi Panlasiang juga tampak gembira, memperhatikan rumput penghubung langit yang bersinar terang di atas tanah segala kehidupan. Saat ini, rumput penghubung langit sudah mulai pulih. Akarnya yang terputus jelas berdampak cukup besar, jadi pemulihan secepat mungkin adalah hal terpenting. Sudi Panlasiang berkata, tidak menyangka bisa berhasil secepat ini. Tidak ada yang mengganggu di luar. Aksawijaya tersenyum, "Beruntung sekali, aku berada di wilayah suci dunia bawah, tempat ini cukup tenang." Mendengar itu, Sudi Panlasiang tampak terkejut, jelas tidak menduga, kamu berteman dengan orang-orang itu. Namun, segera wajahnya kembali tenang. "Dengan bakatmu, aneh sekali kalau mereka tidak tertarik padamu. Tapi tetap hati-hati saat berinteraksi dengan mereka. Tidak semuanya orang baik. Mereka awalnya berasal dari dunia 9 benua, tetapi setelah lama di dunia besar ini, wajar jika ada yang berubah pikirannya. Apalagi, Istana Langit telah lama runtuh, beberapa di antara mereka sudah kehilangan kepercayaannya. Namun, sebagian besar masih bisa dipercaya." Aksawijaya tidak merasa aneh dengan hal ini. Jika semua orang di dunia bawah adalah orang baik, itu baru aneh. Sudi Panlasiang melanjutkan, "Namun, ada satu hal yang bisa kamu percayai, meskipun dunia bawah mungkin tidak sepenuhnya mendambakan dunia 9 benua, tapi mereka tidak akan pernah mengkhianati. Beberapa orang mungkin memiliki kepentingan pribadi, tetapi pada akhirnya, hidup adalah yang paling penting.
Dunia bawah bisa bertahan selama bertahun-tahun karena prinsip itu. Aksa Wijaya mengangguk, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Sudi Panlasiang kemudian menoleh melihat rumput penghubung langit, ini telah berevolusi menjadi obat abadi, yang juga memberiku manfaat besar, setidaknya akan mempercepat pemulihanku hingga 30%. Aku yakin dalam beberapa tahun aku akan pulih ke puncakku, untuk membantu Tuan Muda. Kebun obat ini aku serahkan padamu. Sebelum kekuatan tempurmu pulih sepenuhnya, aku tidak akan membiarkanmu bertarung. Aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Tuan Muda, hati-hati dalam segala hal. Aksa Wijaya tidak berkata lebih banyak, dia datang ke samping tanah segala kehidupan, merasakan aura dari rumput penghubung langit. Obat abadi juga memiliki perbedaan dalam khasiatnya. Setelah merasakan dengan cermat, Aksa Wijaya menemukan bahwa dari segi kemurnian khasiat, rumput penghubung langit masih sedikit lebih rendah dibandingkan Raja Ginseng 9 nyawa. Namun, kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun kultivasi rumput penghubung langit, sementara Raja Ginseng 9 nyawa baru lahir beberapa tahun, tentu saja tidak bisa dibandingkan. Namun, rumput penghubung langit dapat terus tumbuh, membuat Aksa Wijaya sangat menantikan masa depannya. Dengan pengaruh rumput penghubung langit, aura makhluk-makhluk kecil juga meningkat sedikit. Inilah keuntungan dari obat abadi. Tidak diragukan lagi, ini menutupi dampak yang ditimbulkan ketika Aksa Wijaya meninggalkan Raja Ginseng 9 nyawa untuk Maya Sudiro dalam hal teknik pilnya. Aksa Wijaya merasa sangat baik, memikirkan Raja Ginseng 9 nyawa, dia tidak bisa tidak teringat pada orang-orang dari benua Asia. Serta Maya Sudiro yang manis dari lembah 1000 obat. Dia datang sendirian ke dunia besar ini bukan hanya untuk terus meningkatkan kekuatan tempurnya, juga untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, dan menjalani hidup tanpa penyesalan. Beberapa hari kemudian, Aksa Wijaya mengkaji teknik tubuh tanpa tanding, sayangnya dia masih tidak bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dan sekali lagi terjebak dalam kebuntuan. Beberapa hari terakhir, ada beberapa praktisi yang sengaja melewati tempat Aksa Wijaya berlatih, mencoba menarik perhatiannya. Tampaknya mereka ingin menjalin pertemanan, dan setiap kali Aksa Wijaya akan tersenyum sebagai tanggapan. Selama seseorang tetap ramah, bahkan jika itu musuh, Aksa Wijaya akan membalasnya dengan kebaikan. Sudah 3 minggu berlalu, dan Aksa Wijaya mulai mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Guru Ardianto pernah datang sekali, menyuruhnya tinggal lebih lama di sini. Di luar sedang ramai, beberapa keluarga kerajaan sedang mencari Aksa Wijaya di seluruh dunia besar. Jika dia pergi sekarang, dia mungkin akan menemui masalah. Aksa Wijaya tidak menolak, karena sejak jatuh ke danau transformasi naga, dia sudah merasakan keajaibannya. Karena dia tinggal di sini, tentu saja dia harus memanfaatkannya dan melakukan penelitian, mungkin akan sangat membantu dalam kultivasinya. Seorang ahli seharusnya masih berlatih di dalam danau, Aksa Wijaya tidak ingin mengganggunya. Jadi, dia sengaja mengitari setengah danau dan tiba di sisi lain, di mana tidak ada orang yang terlihat, sehingga tidak ada yang mengganggunya. Aksa Wijaya mengeluarkan botol giok dan dengan cepat mengaktifkan kekuatan spiritualnya, menarik air danau ke dalam botol. Air danau sangat jernih, sehingga dengan mata telanjang, tidak mungkin melihat bahwa air ini mengandung kekuatan yang begitu besar, sungguh menakjubkan. Bahkan sekarang, Aksa Wijaya masih sedikit gentar ketika mengingat perasaannya saat jatuh ke dalam air beberapa waktu lalu. Saat air itu tersebut ada di tangan, Aksa Wijaya langsung merasakannya dengan kesadaran spiritual, namun sayangnya ia tetap tidak bisa membedakan apa sebenarnya air danau itu. Dia tiba-tiba mendapat ide, membalikkan telapak tangannya, dan kitab kuno rahasia dunia pengobatan dewa muncul di tangannya. Kitab rahasia itu terbuka dengan sendirinya, tanpa berpikir panjang, Aksa Wijaya langsung meneteskan setetes air danau ke halaman bagian teknik alkimia. Seketika air itu menghilang. Tampak halaman teknik alkimia memancarkan cahaya, tulisannya perlahan menghilang, sampai akhirnya menjadi kosong. Tulisan itu lenyap, tetapi Aksa Wijaya tidak khawatir, dia menunggu perubahan selanjutnya. Tak lama kemudian, muncul beberapa kata di halaman itu, membuat Aksa Wijaya sangat gembira. Air ajaib abadi, mata air kehidupan. Ternyata seperti yang dia duga, ini memang salah satu bentuk kekuatan spiritual tertinggi, setara dengan api pembakar langit. Ini sungguh langka, meskipun teknik alkimia tidak mencatatnya, kitab rahasia itu terhubung dengan hukum alam semesta,
memiliki kemampuan ajaib untuk mengenali benda-benda langka di dunia. Aksa Wijaya sangat percaya padanya. Aksa Wijaya merasa sedikit bersemangat. Air terkuat, jika bisa mengendalikannya, bagaimana mungkin kekuatanku tidak meningkat? Dia teringat saat menghadapi api pembakar langit di dalam ruang rahasia, meskipun kemampuannya mengendalikan api luar biasa, dan dia memiliki teknik alkimia untuk menekan api tersebut, dia hampir mati berkali-kali. Tubuhnya hampir hancur sebelum akhirnya berhasil menjinakkan api ajaib abadi itu. Aksa Wijaya tidak begitu mahir dengan kekuatan spiritual air, dan teknik alkimia jelas juga tidak terlalu memahami mata air kehidupan, itulah sebabnya ketika dia jatuh ke dalam air hari itu, dia sangat terdesak. Namun, sekarang dia sudah siap, setidaknya tidak akan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Untuk bisa menundukkan mata air kehidupan, Aksa Wijaya harus terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan kekuatannya yang mendominasi. Dia menyimpan kitab rahasia itu dan menatap botol di tangannya dengan sedikit gugup. Mengangkat tangan lainnya, dia menggunakan teknik alkimia untuk mengumpulkan kekuatan spiritual di telapak tangannya. Kali ini, Aksa Wijaya menuangkan sedikit air mata air ke telapak tangannya. Seketika, dia merasakan air tersebut membakar kekuatan spiritual di telapak tangannya dengan sangat cepat, membuatnya terkagum-kagum. Namun, Aksa Wijaya tidak menarik kembali tangannya, dia membiarkan air tersebut membakar kekuatan spiritualnya. Dia tidak percaya bahwa sedikit air danau ini dapat menyebabkan kerusakan serius. Aksa Wijaya memanggil api pembakar langit untuk mengelilingi air mata air. Tampak bahwa kekuatan air tersebut berkurang dengan cepat, seolah-olah sedang menyembunyikan auranya, menunjukkan ketakutannya terhadap api pembakar langit. Ini membuktikan bahwa kualitas api pembakar langit setidaknya tidak lebih rendah dari mata air kehidupan. Namun, dalam jumlah yang sama, masih tidak diketahui siapa yang lebih kuat. Aksa Wijaya hanya bereksperimen untuk mengetahui semua perubahan yang dimiliki mata air kehidupan. Ini sangat penting baginya. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Dia terus mengecilkan ukuran api pembakar langit, dan ketika ukuran api tersebut hampir sama dengan air mata air, aura mata air kehidupan mulai mengembang. Namun, kali ini air tersebut tidak membakar kekuatan spiritual Aksa Wijaya, melainkan mempertahankan auranya untuk melawan suhu api pembakar langit, yang menunjukkan betapa berbahayanya api tersebut bagi air itu. Kemudian, Aksa Wijaya memadamkan api pembakar langit dan memanggil beberapa jenis api lain. Api Dewa Petir Ungu dan mata air kehidupan tidak saling mempengaruhi, api tersebut langsung padam begitu mendekat, sepenuhnya tidak dapat dikendalikan, dan api gelap utara malah berubah menjadi es, tidak ingin bersentuhan dengannya. Perubahan yang aneh ini membuat Aksa Wijaya semakin tertarik. Dia sebelumnya juga pernah mencoba menambahkan beberapa air mata air aneh saat meramu pil, yang memberikan perubahan dan efek yang berbeda. Namun, jika dia bisa menundukkan mata air kehidupan dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pil, hasilnya pasti tak terduga. Tapi yang paling penting saat ini adalah menundukkannya terlebih dahulu. Itu tidak mudah, dia perlu menemukan cara untuk melakukannya, itulah mengapa dia terus mencoba. Akhirnya, dia memanggil napas alam, menggunakan kekuatan spiritual kayu tertinggi untuk berinteraksi dengan mata air kehidupan. Aksa Wijaya terkejut menemukan bahwa setelah napas alam menyentuh mata air kehidupan, ia menjadi sangat aktif, lalu mulai cepat menguat. Kekuatan mata air kehidupan justru diserap olehnya. Ini bukan penekanan, melainkan penyerapan, membuat Aksa Wijaya sangat gembira dengan perubahan ini. Napas alam tidak hanya bisa menahan kekuatan mata air kehidupan, tetapi juga bisa menyerapnya untuk memperkuat diri. Ini mungkin adalah kesempatan bagi Aksa Wijaya untuk menundukkan mata air kehidupan. Aksa Wijaya merasa bersemangat, tetapi tetap tenang, tidak bertindak gegabah. Alasan napas alam bisa menyerap air ini bukan karena menekannya, melainkan karena penyerapan. Namun, karena kekuatannya terbatas, laju penyerapan napas alam juga terbatas. Jika tidak, pada hari dia jatuh ke dalam danau transformasi naga, dia seharusnya sudah menemukan fungsi napas alam, tapi sayangnya, laju penyerapan saat itu tidak cukup cepat untuk mengimbangi penguapan kekuatan spiritualnya. Karena itu, mencoba masuk ke danau. Dengan mengandalkan napas alam saja akan sama saja dengan bunuh diri. Namun, karena sekarang dia sudah menemukan cara, Aksa Wijaya tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Dia duduk bersila di tepi danau dan mulai mencoba, menyiramkan seluruh mata air kehidupan dari botol ke tubuhnya. Seketika,
Di tempat yang tersentuh air, kekuatan spiritualnya mendidih dan mulai cepat terkuras. Aksa Wijaya segera mengaktifkan teknik pohon dewa, napas alam pun meledak dan dengan cepat menyerap kekuatan mata air kehidupan. Pada saat yang sama, perasaan penguapan kekuatan spiritual mulai mereda hingga menghilang. Metode ini berhasil, Aksa Wijaya tidak ragu lagi. Dia langsung pergi ke hutan terdekat dan menebang sebuah pohon besar untuk membuat sebuah bak kayu. Karena metode masuk ke dalam danau tidak bisa dilakukan, dia menggunakan cara lain. Aksa Wijaya mengisi bak kayu besar itu sampai penuh, lalu meletakkannya di tepi danau, mengambil napas dalam-dalam, dan bersiap. Tanpa ragu, dia melompat ke dalamnya, air mata air kehidupan pun terciprat tinggi, membasahi tanah di sekitarnya. Aksa Wijaya sudah bersiap-siap, teknik pohon dewa mulai berputar, dan napas alam menyelimuti seluruh tubuhnya. Bab 724, Metode. Kekuatan spiritual bergolak. Meskipun Aksa Wijaya telah menyiapkan segalanya, dia tetap terkejut dengan perasaan ini. Seluruh tubuhnya seakan terbakar, rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, seiring dengan meningkatnya nafas alam, rasa sakit itu perlahan menghilang, digantikan oleh kekuatan spiritual murni yang memberi makan nafas alam, sehingga teknik pohon dewanya juga mendapatkan manfaat langsung. Meningkatkan teknik pohon dewa sangatlah sulit. Aksa Wijaya hampir setiap saat membagi sebagian pikirannya untuk mendalami metode luar biasa ini, namun kemajuannya tetap lambat. Namun, kali ini, dengan nafas alam yang dipelihara oleh mata air kehidupan, teknik pohon dewa Aksa Wijaya beroperasi dengan cepat. Ia dapat merasakan perubahan dan kemajuan yang jelas pada teknik pohon dewa, yang benar-benar dianggap sebagai keuntungan tak terduga. Seiring dengan diperkuatnya teknik pohon dewa, kekuatan tubuh Aksa Wijaya menjadi lebih kuat, dan resistensinya terhadap mata air kehidupan juga meningkat secara signifikan. Ini membuat Aksa Wijaya merasa tercerahkan, membayangkan berbagai kemungkinan. Dia perlahan membuka matanya, melihat ke arah air di dalam bak kayu yang terus berkurang, dan tersenyum. Sepertinya aku benar-benar harus bertapa di sini untuk beberapa waktu. Kekuatan untuk mengubah nasib tingkat 9 alam perampasan jiwa yang setara dengan level 9 alam jiwa agung, mungkin tidak mustahil. Karena tempat ini dapat meningkatkan teknik pohon dewa, dia juga bisa menggunakan teknik pohon dewa untuk menyerap kekuatan dari mata air kehidupan. Setelah menaklukkan mata air kehidupan, teknik pohon dewa kemungkinan akan mencapai level yang sepenuhnya baru. Aksa Wijaya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil air dari danau dan menuangkannya ke bak kayu, memastikan bahwa air mata air kehidupan terus membenamkan tubuhnya. Kekuatan spiritualnya pun terkuras, namun kecepatannya masih bisa diterima. Sekitar 2 jam kemudian, Aksa Wijaya bangkit dari bak kayu, dengan laut ki-nya sudah kosong, dan kekuatan spiritualnya benar-benar habis. Dia duduk bersila di samping, dengan cepat memulihkan diri, dan dengan kecepatannya, dia bisa segera memulihkan tenaganya. Di Pondok Obat Zain Ansari, Guru Ardianto sudah berada di sana sepanjang hari. Ketika dia tidak sibuk, dia akan mengamati Aksa Wijaya dari kejauhan, ingin melihat metode kultivasi pemuda ini dan arah kultivasinya. Beberapa jenis api itu membuatnya cukup terkejut, terutama ketika api pembakaran langit muncul, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Namun, dia tidak turun tangan. Ketika dia melihat Aksa Wijaya menyelinap ke sisi lain danau transformasi naga, dia juga penasaran ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Aksa Wijaya. Ketika dia melihat Aksa Wijaya berendam di dalam bak kayu, matanya berkedip-kedip, ingin menyelamatkannya. Namun hasilnya sungguh di luar dugaan. Aksa Wijaya ternyata bisa menahannya sepenuhnya, bahkan tubuhnya memancarkan kekuatan hidup yang aneh, mampu mengurangi kekuatan air danau. Guru Ardianto perlahan menarik kembali kesadarannya dan memandang ke arah Zain Ansari di sebelahnya. Orang tua, menurutmu kekuatan spiritual seperti apa yang bisa mengurangi kekuatan danau transformasi naga? Sambil meracik pil, Zain Ansari berpikir sejenak dan berkata, air danau transformasi naga adalah salah satu jenis air aneh kuno, yang dikenal sebagai mata air kehidupan. Dulu, kepala istana harus berusaha keras untuk membawanya dari dunia kecil yang baru lahir. Jika ada yang bisa mengurangi kekuatannya, setidaknya harus setara dengan tingkatnya. Kenapa kau bertanya? Guru Ardianto menjawab, anak itu, Aksa Wijaya, sedang menggunakan bak kayu untuk mengambil air dan berendam di dalamnya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat di dalam danau, itu masih kekuatan yang tak bisa ditahan oleh seorang ahli ranah alam perampasan jiwa.
Aku merasakan adanya kekuatan hidup yang membantunya menahan kekuatan air luar danau. Sepertinya anak ini memiliki banyak harta. Zain Ansari terkejut, kemudian berpikir dengan hati-hati, matanya bersinar. Di antara dunia 9 benua, kekuatan hidup yang terkuat adalah milik pohon dewa. Pohon itu terbentuk dari kekuatan spiritual kayu ketika dunia 9 benua lahir. Aku tidak tahu apakah itu masih ada. Mungkinkah anak ini mendapatkan warisannya? Guru Ardianto menggelengkan kepala, pohon dewa yang kau sebut dikenal sebagai pohon dewa penyangga langit. Pada masa kejayaan Istana Langit, pohon dewa penyangga langit memilih untuk hidup di tempat terpencil. Kekuatan spiritualnya dikenal sebagai nafas alam, sebuah kekuatan hidup yang sangat khusus, bahkan dapat membuatnya tidak mati dan tidak hancur. Namun, bisakah manusia menerima warisannya? Setidaknya aku belum pernah mendengarnya. Zain Ansari tersenyum, ada banyak hal yang belum pernah kau dengar. Ini mudah, kita bisa tanya langsung pada Aksa Wijaya. Kurasa, jika dia berani memamerkannya di sana, dia tak akan menyembunyikan apapun dari kita. Sudahlah, jika ingin bertanya, tunggu sampai dia selesai berkultivasi. Jika anak itu benar-benar bisa memanfaatkan danau transformasi naga untuk berkultivasi, kecepatannya dalam meningkatkan kekuatan spiritual akan sangat luar biasa. Jika gadis kecil Kiki Syahnarki juga bisa memiliki kemampuan seperti itu, dia bisa menempuh lebih banyak jalan pintas. Pil itu telah selesai, Zain Ansari menyimpannya dan baru kemudian berbicara pelan. Gadis kecil Kiki Syahnarki punya kesempatan sendiri, tak perlu terlalu khawatir. Mudah-mudahan, pada hari Aksa Wijaya jatuh ke danau transformasi naga, Ardianto Akuba segera muncul untuk menyelamatkannya. Dia sudah tahu bahwa dimanapun di alam bawah tanah ini, Ardianto Akuba bisa melihatnya. Karena Aksa Wijaya mengandalkan danau transformasi naga untuk berkultivasi, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan hal ini. Jadi, Aksa Wijaya memutuskan untuk bersikap terbuka, selama dia menyembunyikan bab tentang teknik alkimia dewa. Setelah kekuatan spiritualnya pulih ke kondisi puncak, Aksa Wijaya kembali mengisi bak kayunya dan melompat lagi ke dalamnya. Teknik pohon dewa sepenuhnya diaktifkan, dan Aksa Wijaya mulai beralih dari kesulitan menjadi kenikmatan. Teknik pohon dewa terus berubah metode operasinya, dan Aksa Wijaya membagi beberapa bagian dari pikirannya untuk terus memahaminya. Kekuatan spiritual teknik pohon dewa terus berkembang, terus berubah, menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah esensi sejati dari teknik pohon dewa. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dalam kultivasi, Aksa Wijaya merasakan bahwa kekuatan mata air kehidupan secara diam-diam terserap olehnya. Meskipun tidak terlalu terlihat, ia dapat merasakannya mengalir melalui meridiannya. Aksa Wijaya harus mengamati keadaan di dalam tubuhnya untuk melihat apa yang terjadi. Setelah merasakan dengan cermat, ia menyadari bahwa benih yang tumbuh itu ternyata menyerap kekuatan dari mata air kehidupan. Melihat bahwa benih itulah penyebabnya, Aksa Wijaya tidak merasa aneh. Keajaiban benih ini sudah sering ia lihat sebelumnya, pada hari tertentu, bahkan mampu menekan api pembakar langit. Jika dibandingkan dari segi kekuatan destruktif, api pembakar langit jauh lebih kuat daripada mata air kehidupan. Aksa Wijaya sangat ingin bertanya kepada seorang ahli tentang apa sebenarnya benih itu, tetapi ia takut untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, benih itu telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali, dan Aksa Wijaya paham betul dengan prinsip memiliki harta karun adalah dosa. Terlebih lagi, ia belum menemukan ahli super yang benar-benar dapat ia percayai sepenuhnya. Aksa Wijaya tidak campur tangan dan membiarkan benih itu menyerap sepuasnya. Mungkin hal ini malah bisa meringankan bebannya dan membuatnya lebih mudah untuk menjinakkan air kuno yang luar biasa ini. Di danau transformasi naga, seorang ahli yang telah bertahun-tahun tidak membuka matanya, perlahan-lahan membuka mata dan menatap ke arah Aksa Wijaya dengan tatapan mendalam, lalu menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, ahli itu tidak melakukan tindakan lain. Setelah mengamati sejenak, ia kembali menutup mata, seolah-olah tidak pernah bangun. Danau transformasi naga sangat tenang. Tak ada orang yang datang ke sini, sehingga tak seorang pun mengganggu Aksa Wijaya dalam kultivasinya. Di sisi lain, Sekte Kekaisaran Manusia sedang sangat sibuk akhir-akhir ini. Banyak ahli dari klan kerajaan datang ke wilayah yang mereka lindungi, dan semua ahli ini datang untuk mencari Aksa Wijaya. Di wilayah Keras Suci, beberapa klan kerajaan bahkan secara langsung mengundang Aksa Wijaya untuk bergabung, menawarkan imbalan yang sangat menggiurkan, sebuah hal yang sangat jarang terjadi.
Dengan semakin banyaknya berita yang beredar tentang dunia rahasia 100 pelatihan, reputasi Aksawijaya juga semakin melambung. Para jenius dari klan kerajaan di wilayah sekitarnya mulai merasa tertantang dan berharap dapat menemukan Aksawijaya, mengalahkannya, dan membuktikan kemampuan mereka. Ada juga jenius klan kerajaan yang secara langsung menyatakan ingin membunuh Aksawijaya, yang biasanya berasal dari kelompok yang paling memusuhi manusia di antara banyak suku. Pemimpin sekte, Aldi Gajayan, memerintahkan agar para murid yang pergi keluar selalu pergi bersama beberapa orang lainnya, agar bisa saling menjaga jika ada sesuatu yang terjadi. Pada saat yang sama, ia juga memerintahkan agar di wilayah yang dikuasai sekte kekaisaran manusia, tak seorang pun dari klan kerajaan boleh membuat masalah. Sayangnya, perintah Aldi Gajayan tidak bisa mengintimidasi para ahli tersebut. Kekuatan sekte kekaisaran manusia mungkin sebanding dengan satu klan kerajaan, tetapi dengan begitu banyak klan kerajaan yang datang, mereka tak perlu takut terhadap ancamannya. Namun, mereka masih cukup terkendali. Sebagian besar hanya menangkap dan menginterogasi murid-murid sekte kekaisaran manusia, lalu melepaskan mereka. Ibra Tahiti tampak penuh kecemasan saat berkata, "Ketua, sungguh tak terduga bahwa bocah Aksawijaya membawa begitu banyak masalah. Andai aku tahu sebelumnya, aku tidak akan membiarkannya pergi ke dunia rahasia 100 pelatihan." Dalam sebulan terakhir, beberapa murid sudah terbunuh. Namun, ekspresi Aldi Gajayan tetap tenang. Kebangkitan umat manusia bukanlah jalan yang mudah. Yang kita butuhkan adalah keyakinan dan kabar baik untuk mendorong kita maju. Aksawijaya, dengan identitas manusianya, bangkit melawan takdir. Ini memiliki arti penting bagi umat manusia. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan keamanan murid-murid sejauh mungkin. Tapi soal Aksawijaya, aku tidak menyesal. Jika harus memilih lagi, aku akan tetap mengizinkannya pergi. Kita hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Benar saja, sebulan kemudian, muncul kabar bahwa seseorang melihat Aksawijaya di wilayah lain. Hal ini langsung menarik perhatian banyak orang, dan tekanan pada sekte kekaisaran manusia segera mereda. Sebenarnya, sejak Aksawijaya dan Kiki Syahnarki pergi, Aldi Gajayan telah mengirim orang untuk meninggalkan sekte kekaisaran manusia, pergi ke wilayah lain, bahkan melewati wilayah klan kerajaan, untuk menyebarkan berita tentang Aksawijaya. Hal ini dilakukan untuk membantu sekte kekaisaran manusia keluar dari situasi sulit, ditambah dengan fakta bahwa banyak ahli menyaksikan Aksawijaya pergi pada hari itu, membuat kabar ini lebih dapat dipercaya. Jumlah kultivator klan kerajaan di wilayah sekte kekaisaran manusia berkurang drastis, dan mereka tidak lagi berani bersikap sewenang-wenang seperti sebelumnya. Dengan demikian, krisis pun berakhir, dan segalanya kembali tenang. Namun, umat manusia di wilayah sekitar sudah mendengar kabar bahwa seorang pemuda manusia bernama Aksawijaya telah bangkit dengan cara yang menakjubkan di dunia rahasia 100 pelatihan, mengalahkan jenius-jenius dari klan kerajaan. Masa depan umat manusia tampak cerah, dan berita ini sangat menggembirakan. Sementara itu, selama lebih dari sebulan, Aksawijaya terus asyik menyerap, menghabiskan, dan memulihkan kekuatannya. Sekarang, kekuatan dan elastisitas tubuhnya telah meningkat, dan waktu yang bisa dihabiskannya dalam bak kayu telah berlipat ganda. Kecepatannya dalam mencapai kemajuan membuat Aksawijaya sangat puas. Manfaat terbesar diperoleh dari teknik pohon dewa yang meningkat beberapa kali lipat dalam sebulan ini dibandingkan sejak pertama kali ia mempelajarinya. Setiap gerakannya sekarang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang berdenyut, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Ini adalah energi yang hanya bisa dirasakan di pohon dewa penyangga langit. Jika terus kultivasi seperti ini, apa aku akan berubah menjadi sebatang pohon? Aksawijaya bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah mulai mencoba menekan mata air kehidupan. Aksawijaya tidak perlu sepenuhnya menaklukkan danau transformasi naga, yang ia butuhkan hanyalah menjinakkan sebagian dari kekuatannya. Semua jenis energi spiritual dapat ditingkatkan oleh kultivator. Jika nafas alam bisa, maka api pembakar langit dan mata air kehidupan tentu juga bisa. Namun, sampai saat ini, tanpa menggunakan teknik pohon dewa untuk menekan, Aksawijaya masih tidak mampu menahan kekuatan mata air kehidupan yang membakar energi spiritualnya. Ia hanya bisa terus menunggu kesempatan yang tepat muncul. Bagi Aksawijaya, ini hanya soal waktu, dan ia yakin masalah ini akan terselesaikan. Setiap beberapa waktu, Ardianto Akuba akan merasakan kondisi Aksawijaya.
Ia sudah menyadari bahwa aura Aksawijaya kini telah berubah, kekuatan hidupnya melimpah, dan energinya telah meningkat. Bab 725, 6 bulan. Aksawijaya sebelumnya telah terjebak dalam kebuntuan, dan Ardianto Akuba sangat menyadari betapa sulitnya bagi Aksawijaya untuk meningkat lebih jauh. Tak disangka, dalam waktu hanya sebulan, dia mengalami perubahan besar dengan memanfaatkan danau transformasi naga. Beberapa hari yang lalu, Zain Ansari pergi ke daerah itu untuk memetik obat dan juga sempat mengamati kondisi Aksawijaya dari kejauhan. Dia pun merasa terkejut. Sebagai seorang ahli herbal, penelitiannya terhadap tubuh jauh lebih mendalam dibandingkan Ardianto Akuba. Perubahan pada tubuh Aksawijaya saat ini benar-benar membuatnya sulit dipercaya. Di dalam pondok obat, ekspresi Zain Ansari tampak serius. Tubuh itu sudah berada di luar kategori manusia. Kehidupan yang dimilikinya jelas merupakan napas alam. Bocah ini terus berevolusi dalam tingkatan kehidupan. Aku tidak tahu apakah ini berkat atau kutukan. Ardianto Akuba mengangguk, ini mungkin yang disebut takdir luar biasa. Tak kusangka, dari kehancuran dunia 9 benua masih bisa lahir seorang jenius seperti ini. Semoga dia bisa bertahan. Dari segi bakat, dia sudah melampaui gadis kecil Kiki Syahnarki. Tapi dia pasti tidak akan menjadi milik dunia bawah. Aku pikir sebaiknya kita membawanya ke penguasa kota untuk diperiksa. Namun, Ardianto Akuba menggelengkan kepala, tidak perlu buru-buru. Penguasa kota sedang bertapa dan tidak punya waktu untuk urusan ini. Selain itu, bocah ini masih harus berlatih di sini. Walaupun dia mungkin bukan bagian dari dunia bawah, jika kita bisa membantunya, kita harus membantunya, sekaligus membantu dunia 9 benua. Zain Ansari berkata, sepertinya kau benar-benar ingin menjalin hubungan dengannya. Semoga dia bisa tumbuh dengan baik. Namun, dengan cara peningkatannya sekarang, tidak akan mudah baginya untuk melangkah ke tahap alam jiwa agung. Aku pikir dia menyadari hal itu. Mencapai kekuatan yang setara dengan alam jiwa agung level 9 bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Meskipun bisa dicapai, tekanan untuk menembus sangat sulit dibayangkan. Namun, bagi bocah yang telah mengalami bencana penghancuran binatang suci dan dewa ini, seharusnya tidak ada yang membuatnya takut. Semoga saja, bagaimanapun dia mungkin harus menghadapi para jenius dari seluruh dunia besar. Namun, ada satu hal yang sangat aku khawatirkan, bagaimana jika beberapa tokoh besar bertindak seenaknya. Ardianto Akuba tertegun mendengar ini. Apa yang dikatakan Zain Ansari tentu saja mengacu pada para ahli dari berbagai ras. Aksawijaya mungkin tidak takut menghadapi para jenius sebaya, tetapi dengan kekuatannya di tahap alam perampasan jiwa, dia hampir tidak punya peluang melawan para ahli di tahap alam spiritual dewa dan yang lebih tinggi. Jika ahli seperti itu datang untuk melawan Aksawijaya, dia akan berada dalam bahaya besar. Yang kurang dari Aksawijaya saat ini adalah perlindungan di bidang ini. Saat itu, sesosok bayangan masuk ke dalam pondok obat, membuat mereka terkejut. Orang ini bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot perunggu yang tegas dan bersegi-segi. Dia sedang menyeka tubuhnya yang basah dengan pakaian, namun sebelum dia masuk ke pondok obat, Ardianto Akuba dan Zain Ansari sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Dia membuka mulutnya dan berkata, urusan para ahli, aku yang akan menyelesaikannya. Aku pikir semua ras masih akan memberiku sedikit rasa hormat. Namun, jangan beritahu bocah itu. Melihat orang ini, Ardianto Akuba dan Zain Ansari segera menundukkan kepala, berkata dengan serius, salam, Tuan. Jika Aksawijaya ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai ahli super yang sedang berlatih di danau transformasi naga. Ardianto Akuba berkata, tak kusangka Tuan keluar dari pertapaan pada saat ini. Apakah Anda sudah melihat bocah itu? Pria itu mengangguk, tentu saja, bocah yang menarik. Karena dia adalah keturunan dari orang tua itu, aku akan membantunya. Ardianto Akuba tampak mengerti sesuatu dan mengangguk, jika Anda turun tangan, sepertinya tak banyak yang berani menolak. Pria itu mengeringkan tubuhnya, berbalik, dan keluar dari pondok. Obat, aku pergi, jangan cari aku kecuali ada urusan penting. Setelah berkata demikian, pria itu menghilang di luar pintu, pergi begitu saja. Zain Ansari pun penasaran dan bertanya kepada Ardianto Akuba, bocah itu keturunan siapa? Apa hubungannya dengan tuan ini? Itu urusan yang sudah lama berlalu. Aku hanya tahu sedikit. Tuan ini punya hubungan dengan keluarga Kuno Wijaya,
dan bocah itu adalah darah daging keluarga kuno Wijaya. Tapi lebih baik tidak bertanya lebih jauh agar tidak menyinggung orang ini. Zain Ansari mengangguk dan tidak bertanya lagi. Ardianto Akuba memandang ke arah tempat pria itu menghilang, menghela napas, dengan dia yang turun tangan, kekhawatiran kita terhadap Aksa Wijaya sudah teratasi. Zain Ansari dengan jelas setuju, tentu saja, siapa yang berani mengusik Jansen Bajigur sang pembunuh. Berbicara tentang Jansen Bajigur, tak bisa diabaikan tindakan mengejutkannya ribuan tahun lalu. Saat itu, ketika berbagai ras menyerang dunia 9 benua, Jansen Bajigur marah besar, muncul dengan kekuatan besar, dan dalam waktu 3 bulan, dia membunuh 16 ahli keluarga kerajaan dan 300 kepala keluarga bangsawan, dijuluki sang pembunuh oleh kaum bangsawan. Kemudian, ketika dikepung oleh para ahli dari beberapa keluarga kerajaan, dia berhasil mundur, dan setelah itu bersumpah untuk membantai sampai semua ras mundur dari dunia 9 benua. Selama masa itu, para ahli dari berbagai ras diliputi rasa takut. Keluarga kerajaan tahu dari mana asal Jansen Bajigur, tapi dia begitu licin dan tak dapat dijinakkan, membuat mereka kehilangan banyak hal. Setelah menghancurkan peradaban kuno, berbagai ras kembali ke dunia besar, dan Jansen Bajigur pun menghilang, tidak pernah muncul lagi. Namun, nama dan perbuatannya masih sangat diingat oleh semua ras. Generasi muda mungkin tidak tahu bahwa di antara umat manusia ada seorang pembunuh dewa, tapi para tetua sangat menyadari bahwa ahli super yang tak kenal takut dan sangat kuat itu bersembunyi di dunia besar ini, sulit dihadapi, dan tak bisa diusik. Dalam hal kekuatan, di dunia bawah saat ini dia menempati urutan kedua, hampir setara dengan penguasa dunia bawah, keduanya merupakan pilar utama dunia bawah. Semua ini tidak diketahui oleh Aksa Wijaya, yang mengabdikan seluruh energinya untuk berlatih. Dia bertekad untuk menguasai mata air kehidupan. Selama dia bisa mengendalikannya, Aksa Wijaya akan mampu menggunakan kekuatannya kapan saja, memadukan kekuatan alam untuk terus meningkatkan kekuatannya. Jika dia berhasil menguasainya, Aksa Wijaya akan memiliki 3 jenis kekuatan spiritual yang luar biasa, masing-masing mewakili air, api, dan kayu. Aksa Wijaya percaya, di dunia besar ini, dia masih punya kesempatan besar untuk menemukan 2 kekuatan spiritual ekstrim lainnya. Pada saat itu, 5 kekuatan spiritual ekstrim akan saling melengkapi, dan kemampuannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan teknik 5 elemen agung akan mencapai level baru. Aksa Wijaya memiliki tujuan yang besar, apakah dia bisa mencapainya tergantung pada apakah keberuntungannya telah habis atau tidak. Waktu berlalu, sudah setengah tahun. Kiki kembali dari latihan di luar, kekuatannya masih ditahan, tetapi auranya telah berubah secara signifikan dibandingkan 6 bulan yang lalu, jelas menunjukkan kemajuan yang tidak kecil. Hal pertama yang ingin dia lakukan setelah kembali adalah mencari Aksa Wijaya untuk melihat apakah dia juga mengalami peningkatan selama setengah tahun ini. Untuk pergi ke danau transformasi naga, dia harus melewati pondok obat. Ketika dia baru saja lewat, dia mendengar suara Zain Ansari dari dalam pondok obat. "Gadis, masuklah." Kiki terkejut sejenak, karena Zain Ansari adalah orang yang paling dia takuti di tempat ini. Saat dia masih kecil, untuk meningkatkan tubuhnya, gurunya meminta Zain Ansari untuk menggunakan berbagai bahan berharga untuk memperkuat tubuhnya. Setiap kali dia minum obat, rasa sakit yang hebat akan muncul, meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Meskipun dia merasa enggan, dia tetap masuk ke pondok obat, menundukkan kepala dan berkata, "Salam kepada tabib." Zain Ansari menoleh dan melihat Kiki. "Gadis, sudah pulang tapi tidak mampir ke sini dulu." "Ya, saya baru saja datang. Obat yang Anda berikan kepada saya terakhir kali sudah habis. Perjalanan kali ini cukup berbahaya, tetapi hasilnya lumayan." Saat dia mengatakan ini, Kiki tampak teringat sesuatu dan dengan cepat mengambil kantong serbaguna untuk mencari sesuatu di dalamnya. Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah ramuan spiritual, dengan buah berwarna-warni di atasnya, berbentuk seperti mutiara, halus dan bulat. "Ini untukmu." Zain Ansari terkejut melihat ramuan itu, rumput mutiara spiritual. "Ini ramuan yang langka. Aku akan menerimanya. Obatmu sudah kusiapkan dan akan kukirimkan ke gurumu. Kau bisa langsung mengambilnya darinya. Apa yang kau lakukan di sini?" Kiki menjawab, "Aku ingin pergi ke danau transformasi naga untuk melihat apakah Aksa Wijaya malas atau tidak." "Aksa Wijaya, kau tidak perlu mengganggunya saat dia berlatih. Kau masih harus bekerja keras."
Meskipun kau juga berkembang selama setengah tahun ini, Aksawijaya telah berkembang lebih cepat, dan kekuatannya mendekati tingkat 9 alam jiwa agung. Mendengar ini, Kiki terkejut dan tidak bisa percaya, tidak mungkin. Dia hanya berlatih di sini, bagaimana mungkin dia meningkat begitu cepat? Nanti kau akan tahu, jika dia benar-benar berhasil, kau harus menjaga hubungan baik dengannya. Jika kau bisa berjalan bersama, itu akan sangat menguntungkanmu. Kiki ingin melihatnya, tetapi Zain Ansari mencegahnya pergi ke Danau Transformasi Naga. Dia hanya bisa menemui gurunya terlebih dahulu dan bertanya tentang situasi Aksawijaya. Di sebelah Danau Transformasi Naga, bak kayu kosong. Aksawijaya telah menuangkan sisa air danau ke dalam danau. Berdiri di tepi danau, memandang air danau transformasi naga yang jernih, Aksawijaya menelan ludah, seolah-olah sedang berjuang secara mental. Dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu, auranya sekarang jauh lebih kuat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas. Rumput di kakinya tumbuh dengan cepat dimanapun dia berjalan, menyebarkan kehidupan. Tubuhnya juga menjadi sangat tangguh, dan lautan energinya telah mengalami perubahan besar. Selama setengah tahun ini, dengan terus-menerus menghabiskan dan menyerap energi, kekuatannya telah meningkat pesat, dan diperkirakan kekuatannya telah mencapai tingkat alam jiwa agung ke-8, suatu kemajuan yang sangat cepat. Namun, kapasitas bak kayu itu tidak lagi cukup untuk diserap oleh Aksawijaya. Beberapa hari yang lalu, dia mencoba menekan mata air kehidupan, dan hasilnya mulai terlihat, tetapi mata air kehidupan yang terpisah dari danau transformasi naga hanyalah bentuk tanpa jiwa, tidak dapat benar-benar ditekan. Jika dia ingin melanjutkan, hanya ada satu cara, yaitu masuk ke dalam danau untuk mencoba. Kitab Pohon Dewa kini telah mengalami perubahan besar, dan berkat perubahan ini, kemampuan pertahanan diri Aksawijaya telah meningkat ke tingkat yang baru. Tubuhnya juga sekarang memiliki resistensi yang jauh lebih besar terhadap mata air kehidupan, dan sekarang dia hanya perlu memutuskan untuk masuk ke dalam danau dan melanjutkan percobaan. Kenangan tentang perasaan jatuh ke dalam danau untuk pertama kalinya masih segar dalam ingatannya, dan itulah sebabnya Aksawijaya ragu-ragu di tepi danau. Namun, dia juga tahu bahwa pada akhirnya dia harus mencoba masuk ke dalam danau. Di sisi lain, Ardianto Akuba, di dalam kamarnya, menggunakan teknik untuk memproyeksikan layar air monitor, memperlihatkan situasi Aksawijaya saat ini. Dia mengamati semuanya, dipenuhi harapan. Guru, aku kembali. Suara Kiki terdengar. Ardianto Akuba melihatnya sekilas dan tersenyum. Bagus, kau telah membuat kemajuan yang baik kali ini. Kiki merasa sedikit kecewa, jelas tidak mengharapkan sikap gurunya yang begitu tenang, sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Guru, apa yang sedang kau lihat? Bahkan tidak begitu senang melihat muridmu seperti sebelumnya. Sambil berkata begitu, dia berjalan ke depan layar air dan melihat gambar di atasnya. Dia juga terkejut, Aksawijaya. Apa yang dia lakukan? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Aksawijaya melangkah maju, dan di detik berikutnya dia jatuh ke dalam danau transformasi naga, tenggelam seketika tanpa bisa melawan. Orang gila ini, itu adalah danau transformasi naga. Guru, cepat selamatkan dia. Namun, Ardianto Akuba tidak bergerak, hanya tersenyum sambil melihat layar air, semoga dia berhasil. Bersambung ke bab 726, terima kasih.